Gedung-gedung bersejarah, runtuhan benteng saksi sejarah. Tak berlebihan jika kita serasa ada di masa penjajahan beratus tahun yang lalu. Ya, Kota Melaka, sebuah kota yang sejak 7 Juli 2008 lalu dijuluki The World Heritage City oleh UNESCO. Tak berlebihan jika kota berjarak 148 km dari Kuala Lumpur ini menjadi salah satu kota favorit tujuan wisatawan di Malaysia. Menariknya lagi, sejumlah objek wisata berada saling berdekatan lokasinya di tengah kota, sehingga bisa disambangi dengan berjalan kaki dalam satu hari saja. Penasaran? Berikut liputan tim Spotlight ke Kota Melaka beberapa waktu lalu. Cukup datang ke tengah kota, maka kita akan menjumpai berbagai bangunan sejarah yang membuat Kota Melaka akhirnya diakui oleh dunia. Ya, itulah yang menjadi Melaka begitu menarik untuk dikunjungi. Dimulai dari Stadhuis Red Square, sebuah kompleks bangunan berwarna merah yang ada di tengah kota. Salah satu bangunan paling terkenal di Melaka ini merupakan Museum Sejarah dan Etnografi, Galeri Laksamana Cheng Ho, Museum Sastra, dan juga lainnya. Awalnya tempat ini dibangun oleh Gubernur Belanda dan menjadikannya sebagai tempat tertua di Asia Tenggara yang masih digunakan. Tepat di sebelahnya terdapat Christ Church yang dibangun tahun 1741 dan selesai tahun 1753 dan menjadikannya sebagai gereja Protestan tertua di Malaysia. Berjalan lagi sedikit, kita akan menjumpai air mancur Queen Victoria yang dibangun pada 1904 oleh pemerintah Inggris dan menjadi landmark di Melaka. Masih di area yang sama terdapat St. Paul's Church yang didirikan pada tahun 1521. Untuk kebangunan yang hancur saat peperangan ini, kita harus menaiki banyak anak tangga. Tepat di bawahnya, kita akan menemukan Benteng Alfamosa. Benteng yang juga menjadi landmark ini dibangun saat pendudukan Portugis tahun 1512. Meski sebagian besar sudah hancur, namun kita masih dapat melihat pintu gerbang Santiago ini, yang adalah salah satu dari 4 pintu masuk ke Alfamosa. Dan tepat di sekitar pintu gerbang terdapat beberapa meriam yang seringkali juga menjadi lokasi favorit berkunjung berselfie ria, selain di pintu gerbang Santiago atau Benteng Alfamosa tentunya. Berikutnya ada St. Peter Church, sebuah gereja yang dibangun tahun 1710 ketika Melaka diduduki oleh Belanda. Gereja yang merupakan gereja Katolik tertua di Malaysia ini pun masih dipergunakan secara fungsinya. Ada pilihan lain untuk berkeliling di kota bersejarah ini. Selain berjalan kaki yang sebetulnya juga tidak akan menguras banyak energi, karena kita akan banyak berhenti untuk melihat-lihat bangunan-bangunan bersejarah. Namun tak ada salahnya mencoba naik becak-becak hias cantik yang berjajar tepat di depan bangunan Christ Church. Dengan membayar 40 ringgit Malaysia atau sekitar Rp120.000, kita bisa berkeliling selama 1 jam. Biasanya wisatawan yang membawa anak-anak pasti tak akan melewati menikmati becak hias yang kadang juga memasang musiknya keras-keras. Dan tak jarang musiknya adalah musik dangdut. Seru kan? Finishnya Malaysia. Begitulah julukan lain dari wisata air yang satu ini. Ya, puas dengan berkeliling, baik dengan berjalan kaki ataupun naik beca, pilihan menikmati sisi lain Kota Melaka adalah dengan river cruise. Cukup dengan membayar 20 ringgit Malaysia atau sekitar Rp60.000, kita bisa naik perahu yang beroperasi pukul 9 pagi hingga 11 malam ini. Menyusuri sungai, melihat bangunan-bangunan unik, berlukiskan mural,
bergaya Eropa, kafe-kafe, ataupun guest house adalah beberapa pemandangan yang bisa kita nikmati selama perjalanan menyusuri sungai. Dan kebetulan rombongan kami berhenti di Kampung Morton, sebuah kampung dilestarikan baik bangunan dan budayanya. Suasananya yang bersih, rumah-rumahnya yang nampak asri, memang nampak bersahabat bagi siapapun yang mengunjungi kampung ini. Bahkan jika kita berniat bermalam di sini, tersedia rumah-rumah penduduk yang disewakan. Tinggal pilih mana yang kita suka. Nah, datang ke Melaka, tempat yang satu ini jangan sampai dilewatkan, terutama bila di akhir pekan, karena sebuah pasar malam akan kita temui di sini. Deretan penjajah kaki lima menawarkan berbagai dagangan mereka, mulai dari makanan, pernak-pernik oleh-oleh, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Namun sebelum memulai perjalanan, bolehlah kita isi perut dulu. Dan salah satu makanan yang wajib dicicipi di sini adalah chicken rice ball. Makanan yang terdiri dari nasi yang dibuat seperti bola-bola yang rasanya agak gurih ini, tambah menggoyang lidah saat bertemu dengan ayam yang sudah dibumbui, serta kuah sup berempah, plus sambal dan jahe ini. Bagi Anda yang muslim, jangan lupa pastikan warung yang Anda kunjungi adalah halal ya, karena kebanyakan warung di sini non halal. Maklumlah, namanya juga kawasan Chinatown. Perut kenyang, saatnya mencuci mulut dengan jajanan yang juga favorit di sini, cendol duren. Beruntung kami tak perlu mengantri panjang untuk mendapatkan semangkuk cendol yang berisi es serut, kacang merah, dan duren yang rupanya sudah menyatu ini. Rasanya manis, gurih, paslah dengan lidah kita orang Indonesia. Oke, waktunya jalan-jalan di pasar malam. Tak beda dengan pasar malam di kota dan negara lainnya, di sini juga berjejer pedagang kaki lima. Mau cari oleh-oleh, tak ada salahnya hunting di sini. Tapi kami tertarik dengan seorang pria yang berteriak-teriak menawarkan rumah 3D. Setelah membeli tiket sebesar 18 ringgit Malaysia atau sekitar Rp55.000 per orang, akhirnya kami mulai menjelajah rumah unik ini. Ya, bagi yang senang berfoto-foto sambil berimajinasi, di sini tempatnya. Seperti serombongan anak muda asal Johor ini. Seru, berbagai tema ditawarkan di sini. Mulai dari yang alam, horor, hingga kartun. Nah, itulah beberapa tempat yang bisa kita kunjungi bila kita berwisata ke kota Melaka. Semoga informasi tadi dapat menjadi referensi Anda bila akan berkunjung ke kota ini ya.